video pembelajaran dari mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer, yaitu mengenai jaringan komputer STMIK Indonesia Padang dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Wahyudi. Baiklah, sebelum melanjutkan ke materi atau video pembelajaran kita, perkenalkan nama saya Nina dengan BP 18 11 00 177. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai desain jaringan komputer, yang pertama atau A, yaitu pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer agar dapat mencapai tujuan setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan ataupun servis. Selanjutnya yaitu tujuan jaringan komputer. Tujuan dari jaringan komputer yaitu pertama, membagi sumber daya. Contohnya berbagi pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Yang kedua yaitu komunikasi. Contohnya dalam surat elektronik, instant messaging, chatting, dan yang ketiga yaitu akses informasi. Contohnya yaitu web browsing. Nah, yang kedua dalam desain jaringan komputer kita akan membahas mengenai topologi jaringan komputer. Topologi jaringan komputer adalah aspek yang harus diperhatikan ketika akan membangun jaringan komputer. Maka perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan aspek kelebihan maupun kekurangan masing-masing jenis topologi jaringan sebelum memutuskan untuk memilih dan menggunakannya. Setelah kita mengetahui pengertian dari topologi jaringan, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari topologi jaringan. Yang pertama yaitu topologi ring. Topologi ring adalah metode yang menghubungkan antar komputer dengan cara membentuk rangkaian seperti sebuah lingkaran. Ciri-ciri khusus topologi ring, yang pertama menggunakan kabel tipe UTP dan patch kabel. Yang kedua membentuk jaringan menyerupai lingkaran. Dan yang ketiga yaitu pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Nah, di sini adalah bentuk dari topologi ring. Dan yang kedua yaitu topologi star. Topologi star ini adalah topologi jaringan yang berbentuk star atau bintang yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Ciri-ciri topologi star ini, yang pertama yaitu setiap node terkoneksi langsung dengan server pusat. Dan yang kedua, aliran data mengalir dari node kemudian ke server pusat lalu diarahkan ke node yang dituju. Dan yang ketiga, jika ada kerusakan pada salah satu node, maka keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Jenis topologi yang ketiga yaitu topologi tree. Topologi tree ini adalah topologi jaringan berbentuk tree atau pohon, bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan juga topologi star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Kelebihan dari topologi jaringan tree ini, yang pertama sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Yang kedua, pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, maka tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Yang keempat atau yang terakhir, arus informasi data dilakukan secara point to point. Berikut adalah gambar dari topologi tree. Dan selanjutnya yang keempat dari jenis topologi yaitu topologi mesh atau jala. Topologi mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Ciri-ciri dari topologi mesh ini, yang pertama itu menggunakan banyak kabel. Yang kedua memiliki lebih dari 2 port input ataupun output. Yang ketiga atau yang terakhir itu memiliki konfigurasi yang berbeda pada setiap node. Berikut adalah gambar dari topologi mesh atau jala. Topologi hibrid. Topologi hibrid merupakan gabungan dari 2 atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda. Kelebihan dari topologi hibrid, yang pertama fleksibel dan efisien karena dapat memadukan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa perlu melakukan perombakan. Yang kedua
tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, kecepatan jaringan cukup stabil. Berikut adalah gambar dari topologi hibrid. Dan yang keenam yaitu topologi linear. Topologi linear sering juga disebut dengan topologi bentuk. Topologi linear dirangkai dengan urut menggunakan kabel utama yang dihubungkan pada setiap titik yang terdapat dalam komputer. Kelebihan topologi jaringan linear: yang pertama, mudah dalam melakukan pengembangan jaringan. Yang kedua, efisien dalam melakukan pemakaian kabel. Yang ketiga, biaya pengeluaran menjadi rendah. Yang keempat, skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun. Berikut adalah gambar dari topologi linear. Selanjutnya yang ketiga yang akan kita bahas dalam desain jaringan komputer yaitu perangkat keras jaringan komputer. Nah, sebelum kita melanjutkan apa-apa saja perangkat keras jaringan komputer, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu perangkat keras dari jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer adalah semua bagian fisik komputer dibedakan dengan data yang berada di dalamnya dan berbeda dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras. Nah, contoh pertama dari perangkat keras jaringan komputer yaitu server. Komputer server merupakan komputer yang melayani permintaan komputer klien dengan menyediakan berbagai sumber daya. Berikut adalah gambar dari komputer server utama STMI Indonesia Padang. Dan yang kedua yaitu komputer user atau klien. Komputer user atau klien adalah suatu bentuk arsitektur di mana klien adalah perangkat yang menerima yang akan menampilkan serta menjalankan aplikasi software komputer. Nah, ini adalah gambaran dari komputer server STMI Indonesia Padang yaitu pada labor 101. Selanjutnya yang ketiga yaitu hub. Fungsi utama dari hub adalah untuk membagi jaringan dari satu server menuju ke komputer klien dalam satu jaringan, terutama jaringan LAN atau Local Area Network. Yang keempat yaitu switch. Switch memiliki fungsi yang sama seperti hub, yaitu dapat membantu memecah-mecahkan jaringan lokal. Ini adalah gambar dari switch labor 101 STMI Indonesia Padang. Dan yang kelima yaitu router. Router memiliki fungsi menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Dan ini adalah gambar dari router STMI Indonesia Padang. Dan yang keenam yaitu access point. Access point hanya digunakan untuk memancarkan sinyal wireless yang diterima dari router ataupun dari broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN atau Wireless Area Network. Ini adalah gambar dari access point STMI Indonesia Padang. Selanjutnya yaitu yang ketujuh kabel. Kabel berfungsi untuk membawa paket data dari server menuju klien, tentunya dalam suatu jaringan yang bukan merupakan jaringan wireless. Ini adalah gambar dari kabel yang digunakan pada switch. Yang ke-8 yaitu modem. Modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Dan yang ke-9 yaitu konektor. Konektor merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubung adapter network dengan kabel. Dan yang ke-10 adalah repeater. Merupakan perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Nah, semua itu adalah contoh dari perangkat keras komputer. Dan yang keempat, dari desain jaringan komputer kita membahas itu perangkat lunak komputer. Sebelum kita lebih lanjut mengenai contoh dari perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer itu adalah salah satu yang sangat dibutuhkan oleh komputer agar komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Perangkat lunak memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti untuk dapat melihat dan mengetahui tentang host mana yang terhubung di antara satu komputer dengan komputer yang lainnya,
untuk dapat melihat data yang tengah berjalan dan beberapa fungsi lainnya. Berikut adalah contoh dari perangkat lunak jaringan komputer. Yang pertama yaitu Angry Episcan, yang merupakan salah satu perangkat lunak jaringan komputer yang sangat sering digunakan oleh pengguna karena dapat diunduh dengan sangat cepat dan ditambah dengan penggunaannya yang sangat mudah. Dan yang kedua yaitu Dude, perangkat lunak jaringan komputer yang sangat direkomendasikan untuk dapat digunakan karena penggunaannya yang cukup mudah dan fungsi-fungsi yang dimilikinya dinilai lebih maksimal. Dan yang ketiga, Microsoft Network Monitor, yaitu penganalisa paket-paket yang sudah usang. Ini memungkinkan menangkap, melihat, dan menganalisis data jaringan dan menguraikan protokol jaringan. Ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah jaringan dan aplikasi pada jaringan. Dan yang keempat yaitu OpenNMS. Perangkat ini juga sering digunakan untuk aplikasi klien yang sering dibuka menggunakan iPad, iPod, maupun iPhone. Nah, itu adalah contoh dari perangkat lunak jaringan komputer. Selanjutnya yang kelima dari desain jaringan komputer yaitu mengenai sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan adalah salah satu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi pada pengguna yang tidak sah dalam jaringan komputer. Maka pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup untuk mengakses lewat sistem jaringan komputer. Nah, di sini saya akan berbagi mengenai tips keamanan jaringan komputer. Tips yang pertama, gunakan enkripsi pada akses nirkabel. Yang kedua, ganti alamat SSID. Yang ketiga, matikan fitur anti karakter. Yang keempat, pastikan semua komputer Anda sudah menggunakan antivirus yang terupdate. Dan yang kelima dan terakhir, lakukan backup. Nah, selanjutnya itu perangkat jaringan komputer STMIC Indonesia Padang, yaitu perangkat jaringan komputer STMIC Indonesia Padang pada lantai 1. Saya di sini dan teman-teman melakukan survei apa saja perangkat keras yang digunakan pada sistem jaringan komputer pada lantai 1. Yang pertama saya temui itu router, dan yang kedua modem, yang ketiga access point, dan yang keempat yaitu switch. Selanjutnya itu perangkat jaringan komputer STMIC Indonesia Padang pada lantai 2, yaitu saya dan teman-teman juga menemui atau mensurvei pada lantai 2. Yang pertama yang saya temui itu modem, yang kedua switch, dan yang ketiga yaitu access point. Yang ketiga yaitu perangkat jaringan komputer STMIC Indonesia pada lantai 3. Apa saja perangkat keras yang saya temui pada lantai 3 ini? Yang pertama yaitu switch, router, dan juga modem. Perangkat jaringan komputer STMIC Indonesia Padang itu pada lantai 4 yang saya temui dan juga teman-teman saya. Yang pertama switch, yang kedua modem, dan yang ketiga itu router. Nah, selanjutnya yaitu perangkat server utama yang digunakan oleh STMIC Indonesia Padang. Ini adalah perangkat-perangkat jaringan komputer atau perangkat keras pada server utama STMIC Indonesia Padang. Itu terdapatnya komputer server utama dan server-server. Nah, ini adalah gambar jaringan komputer STMIC Indonesia Padang, khususnya yaitu pada labor STMIC Indonesia Padang, yaitu labor 101, labor 102, 103, dan labor 104. Gambaran yang saya buat mengenai jaringan yang ada pada labor-labor STMIC Indonesia Padang. Nah, selanjutnya yaitu gambar jaringan STMIC Indonesia pada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai keempat. Ini juga merupakan gambar dari tangan saya sendiri mengenai gambar jaringan STMIC Indonesia pada lantai 1, 2, 3, dan lantai keempat. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan dalam penulisan, baik itu mengenai makalah ataupun PowerPoint dari mata kuliah desain jaringan komputer, yaitu pada kasus jaringan